Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Bangunan terakhir lagi yang akan dibongkar. Dihadiri langsung pembongkaran bangunan terakhir oleh Menteri Kehutanan asli Sancang. Sudah selesai ya. Kita buktikan tidak omon-omon. Nanti tugasnya membantu lagi Pak Menteri Kehutanan. Bongkar-bongkar lagi. Bangunan ini dibongkar. Resmi pasti dibongkar ya, Pak? Ya. Sudah resmi pasti dibongkar. Jangankan ini yang kecil, jaswit aja kita bongkar yang gede. Dan ini sih telak ini ya. Ini melanggarnya telak ini. Untung ada gubernur yang berani. Untung ada Menko yang membackup dan pembalap. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampurasun. Nah, teman-teman semuanya masih belum bisa move on dari kelakuan Menteri Pariwisata Ibu Widiati Putri Wardana yang kemarin mengkritik Kang Deddy Mulyadi habis-habisan. Akhirnya Ibu Menteri ini dirujak atau dihujat oleh para netizen. Tidak tanggung-tanggung, banyak netizen yang menghujat Ibu ini dengan mengatakan bahwa menteri yang hanya duduk di ruangan, tidak turun ke bawah, tidak pernah rumahnya itu kebanjiran dan tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Terbaru hari ini setelah Ibu Menteri menghujat Kang Deddy Mulyadi, bukannya malah Kang Deddy yang disalahkan, tetapi si Ibu Menteri ini yang disalahkan. Kabarnya Ibu Menteri ini ditinggal oleh koleganya sesama menteri yang ada di kabinet. Kita simak saja. Hari ini terbaru Menteri Kehutanan malah turun ke Puncak Bogor, daerah yang tadinya dikritik habis oleh Ibu Menteri dengan pembongkaran Kang Deddy Mulyadi. Malah Menteri Kehutanan menanam 50.000 pohon di sana. Luar biasa nggak tuh? Sebelumnya kan sudah ada Menteri ATR, Menteri Menko, Menteri Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Kita simak videonya. Ini satu bangunan terakhir lagi yang akan dibongkar. Dihadiri langsung pembongkaran bangunan terakhir oleh Menteri Kehutanan asli Sancang. Sudah selesai ya. Kita buktikan tidak omon-omon. Nanti tugasnya membantu lagi Pak Menteri Kehutanan. Bongkar-bongkar lagi. Bongkar dan nanam. Bongkar dan nanam. Ya. Ya. Wah, satu bangunan lagi. Ini mah memang relatif sangat berat Pak kemarin. Sudah nggak tahu. Ini sungai. Sudah hujan. Dan katanya kata Bu Dirjen sungai nanti dibelokin kan? Dibelokin. Sungainya dibelokin. Itu gedung terakhir. Dan gedung ini dibongkar atas persetujuan dari pemilik, ya kan? Dari pemodal lah. BUMD mah kan pura-puranya doang. Dari pemodal. Ini bangunan terakhir. Nah, gitu. Ini bangunan terakhir. Sudah selesai kan? Menyelesaikan tanpa masalah. Alhamdulillah tidak masalah, Pak. Tinggal pemotongan. Ini sungainya Pak Menteri tuh. Iya. Sungai. Kan dipindahin tuh di mana Pak aliran ini Pak? Dari atas, Pak. Di atas. Dari batas kawasan ini sampai ke bawah. Terus di atas ada tuh Pak bangunan yang bekas rumah makan nggak jadi. Nah, itu beda perusahaan, Pak, tapi sudah kami Diminta aja, kan nggak mungkin juga diizinkan. Pertama ada proses dari Kabupaten Bogor, Pak. Iya.
parkiran dan sebagainya. Ya. Ternyata itu 3 lantai ya. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya Konstruksi beton. nanti kalau ini terusin aja sampai selesai. Urusan jalan nanti kita bicarakan, kan kalau malam takbiran mah kosong. Nah, pulangnya malam takbiran aja. Jadi anggaran Satpol ini Pak Ketua DPRD itu kalau pakai anggaran APBD, anggaran Satpol PP setahun itu hanya cukup untuk bongkar ini. Karunya. Setahun ya, setahun hanya cukup untuk bongkar ini. 5 hari pertama dibantu pribadi beliau, Pak. Wah, luar biasa. Sampai sekarang BBM segala macam clear. Ini kalau nyewa-nyewa berapa? Ini kan karena banyak partisipasi yang mencintai hutan. 17 berat, Pak. 17, asalnya kecil, hiji Dari Bogor. Tinggal ini satu lagi. Satu lagi. Selesai ya, nih warga Puncak sudah saya laksanakan. Nanti tinggal bangunan-bangunan berikutnya kita jalankan sesuai dengan proses hukum yang sedang berjalan. Yuk, nuhun. Pokoknya leuweung hejo rakyat ngejo. Iya. Jam. Barang-barang. Oh, halus nih tanah. Bagus. Yuk, ayo. Ya, sini. Ya, ayo. Ayo, Putri. Wah, jangkung nih, Bang. Oh, keningan. Mau nih. Tanggalan orang Garut nih, bentar. Orang Purwokerto. Ayo. Tuh, Pak Ketua tuh peparuan beli we, Pak Ketua. Pinahkeun ke gedung DPR. Mau kapelak tos 5.000. Bismillah. Ya. Jadi nu kapelak di dia sabaraha? 5.500. Kuduna sabaraha di dia teh? Kedah nama Untuk kudu. Kedahna 400 per hektar, Pak. jadi 400 kali sabaraha 23 ya? Oh, 20 tilu. 20 tilu kali misalnya maksimal mah 20.000 sih, Pak. Oh, 20 Tapi main 400 nya. Ya tuh 23.000 di dia melakan. Siap. Lo bakene duit, Pan? Kontribusi, Pak. Lebutkeun duit lo bakene. Seueur, Pak. Dibatur. Loba. Oh, mau coba. Lawan APBD aya jeung meuli tangkal. Ya, Pak. Urang tambahan deui jeung tangkal mah penting. Siap. Tuh tinggal itu tuh hiji deui tuh. Ayo ibu, Sesangka ya. Sesabulan ya ngaberesan ya. Beres ya. 2 minggu. 2 minggunya. Hebat euy kepala kehutanan ya. Buka ilmu naon euy. Buka duit di mana ngerahkeun di pasukan. Luar biasa. Di menterinya. Tapi ITB tamat baheula. Bangunan ini dibongkar. Resmi pasti dibongkar ya, Pak? Ya. Sudah resmi pasti dibongkar. Jangankan ini yang kecil, jaswit aja kita bongkar yang gede. Kita bongkar. Udah ditutup kita. Benar lebih gawat lagi. Ya ini lebih gawat dari tadi. Yang tadi sih enggak seberapa dibanding ini. Itu baru Ya kecil banget. ini Yang ini gawat. sudah jelas, yang jelas ini pasti tidak ada amdalnya. Maka dipastikan amdalnya tidak dilakukan dengan benar. Menteri akan mencabut amdal ini. Untuk menegakkan aturan dan undang-undang ya, tentu ini akan berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan yang luar biasa. Yang pertama di atas sana, kemudian yang kedua di seberang, warung-warung kecil, pedagang-pedagang kaki lima dibongkar. Masa yang gede-gede seperti itu kita biarkan. Segel juga. Yang Eger segel juga Pak sama. Eger 32 hektar kita segel. Ya udah. Segel. Iya. Semua 33. Kawasan paling tinggi ini di Jawa Barat, ini Gunung Pangrango kan? Pangrango Taman Nasional, kawasan lindung, paling rendah kawasan perkebunan. Saudara bayangin kalau puncak jadi gini, apa enggak itu Bogor, kemudian Bekasi. Wal,
Kerawang Luluh Lantap, Pak. Udah ditutup gitu. Dan ini sih telak ini ya. Ini melanggarnya telak ini. Untung ada gubernur yang berani. Untung ada Menko yang membackup dan pembalap lingkungan hidup. Pak yang Tadi kami tertinggal Ya. boleh Pak? Oke, monggo Pak Gubernur. Ya, yang paling utama sih saya sebagai Gubernur Jawa Barat itu meminta kepada PT PN untuk merubah kembali rencana bisnisnya. Mengembalikan kembali PT sebagaimana namanya, yaitu PT Perkebunan. Artinya seluruh kawasan yang dikelola PT PN hari ini yang sudah di KSO-kan di daerah Ciater, di daerah Pangalengan, Malabar, semuanya dikembalikan lagi menjadi PT PN karena judulnya PT Perkebunan, bukan PT Sewa Tanah. Ya, untuk itu saya kembalikan kembali dan semoga dengan adanya Pak Menko ini bisa berkoordinasi dengan seluruh BUMN yang berkebun di Jawa Barat. Saya sebagai pimpinan masyarakat Jawa Barat meminta dikembalikan lagi ke asalnya sebagai PT Perkebunan. Berarti langsung potong kontrak dengan KSO itu Pak? Yaitu BUMN. Jadi saudara-saudara ini yang baru datang, lihat perkembangan setelah dapat informasi lengkap, saya menugaskan, ini di bawah koordinasi saya, Menteri Lingkungan Hidup untuk menertibkan kawasan-kawasan. Di sini dulu warung kecil aja dibongkar, ya apalagi bangunan sebesar begini gitu ya. Dan satu lagi di sini kan daerah lindung, daerah taman nasional, kemudian perkebunan. Paling rendah itu perkebunan, ya tidak boleh untuk bangunan. Oleh karena itu saya minta Menteri Lingkungan untuk segera menertibkan dan hari ini disegel. Laporan untuk warga Jabar, warga Bogor, warga Bekasi, Depok, Karawang, Kota Bekasi. Daerah aliran sungainya sudah ada solusinya. Pak Menteri dijelasin solusi tanah yang dikuasai oleh perorangan maupun perusahaan di daerah aliran sungai. Kalau tanah yang belum ada sertifikat, yang belum ada memiliki, akan disertifikatkan oleh Pemda Jawa Barat atas nama HPL-nya Balai Besar Sungai, BPWS. Kalau yang udah ada kadung ada sertifikat, kalau prosesnya tidak benar dan memang bukan haknya akan kita batalkan. Tapi kalau prosesnya benar dan kemudian itu adalah haknya dia benar, akan kita pertahankan. Tetapi kalau ada pengadaan tanah, maka ada dua solusi untuk pelebaran. Kalau udah kadung ada masyarakat sekitar dan dia tidak memiliki, bukan hak dia, nggak ada sertifikat. Kalau ada sertifikat salah, maka yang bersangkutan akan ada kehakiman tetap, ya kan, minimal ganti bangunan. Tapi kalau dia prosesnya benar, maka akan menggunakan pengadaan tanah, bisa ada ganti rugi. Terima kasih. Ya, ini solusi yang dilakukan oleh Menteri Kebanggaan kita untuk masyarakat Jawa Barat, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai biaya pengukuran seluruh daerah aliran sungai agar Jawa Barat bebas banjir. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.